Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama lagi kita pada saat ini dalam kebaktian rumah tangga untuk belajar bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya harapkan kabar kita baik, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan anugerah yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Dan marilah Bapak Ibu, saya mengajak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat yang kudus Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami mengaku bahwa kami penuh kekurangan, bahwa kami manusia yang berdosa. Tapi kami memohon jamahan-Mu, lawatan anugerah-Mu, agar kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu, agar kami boleh bersama-sama mempelajari dan merenungkan firman-Mu, agar boleh menjadi pedoman dan panutan kami dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah atas kami Bapa. Kau buka hati, jiwa dan pikiran kami, agar apa yang tertabur boleh tertanam dalam hati kami, dan hamba mohon Kau rapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, bukan karena kuat dan hebat hamba-Mu ini, tapi semuanya oleh anugerah-Mu Bapa. Inilah dalam permohonan kami Bapa. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Wahyu pasal ke-21 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-27. Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-27. Kalau sudah menemukannya, mari kita menyimak. Saya akan membacakan semuanya bagi Bapak Ibu sekalian. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-27 dengan perikop Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepada kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atas tertulis ke-12 nama ke-12
rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya, sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kegigihan atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada saat ini kita diajarkan untuk belajar bersama-sama mengenai kitab Wahyu, di mana dalam pembacaan kita pada saat ini merupakan pengharapan, yaitu pengharapan yang menjadi salah satu kekuatan pada masa-masa yang sulit. Dalam kesukaran hidup, pastilah kita mencari secercah kesempatan atau harapan yang bisa membuat kita keluar dari permasalahan tersebut. Dan harapan dan secercah harapan itulah yang memacu kita, memotivasi kita untuk kita terus berjuang agar keluar dari tekanan atau kesulitan tersebut. Contohnya ketika kita sakit, kita akan berjuang untuk sembuh dengan cara meminum obat dan menuruti apa kata dokter. Dan ketika ekonomi kita melemah,
Yang menjadi pengharapan kita adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita pribadi, lepas pribadi, agar kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Namun di balik itu semua, sebagai orang percaya kita meyakini bahwa setiap pengharapan asalnya adalah daripada Allah. Allah yang merancangkan segala sesuatu, dan Allah juga yang akan memberikannya kepada kita pada waktu yang tepat. Jadi bukan kita pada saat kita membutuhkan, bukan, tetapi Allah memberikan pengharapan, memberikan jawaban pada waktu yang tepat. Oleh sebab itu, kita sebagai orang beriman meski harus memiliki pengharapan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita tidak terjebak dalam situasi keputusasaan, situasi yang mencerminkan bahwa kita tidak mempunyai pengharapan. Sama saja kita tidak percaya kepada Allah. Kalau kita baca pembacaan kita tadi adalah gambaran di mana orang-orang Kristen pada zaman itu menghadapi penganiayaan yang sangat berat yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi karena iman kepercayaan murid-murid pada saat itu kepada Kristus. Mereka menolak untuk menyembah kaisar sehingga dianggap sebagai musuh negara. Dan untuk itulah Rasul Yohanes menuliskan wahyu yang dia dapatkan pada saat murid-murid yang mengalami penderitaan bisa dikuatkan kembali oleh wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes tersebut. Di mana Rasul Yohanes menuliskan wahyunya untuk memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen pada saat itu untuk mengingat kembali tentang janji Allah, tentang janji pengharapan yang telah Allah berikan, sehingga mereka tidak goyah dalam menghadapi kesulitan hidup pada saat itu. Dan juga di sisi yang lain, Rasul Yohanes juga hendak memperingatkan mereka yang tidak menyadari akan adanya ancaman-ancaman yang bisa menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dan secara khusus Rasul Yohanes hendak menguatkan orang-orang Kristen dengan menggambarkan bahwa akan ada masa di mana Allah hadir di sana dan tidak terkurung di dalam bait suci saja. Kota Kudus yang digambarkan oleh Rasul Yohanes memang luar biasa keindahan dan keadaannya, di mana situasi Allah hadir dan memberikan pengharapan. Dan gambaran kehadiran Allah menjadi sangat penting dalam masa-masa orang sulit karena penganiayaan dan penindasan tersebut. Semua orang pasti mengharapkan kedatangan Allah untuk menolong mereka
untuk membantu mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan Rasul Yohanes menyampaikan bahwa Allah hadir dan memberikan pengharapan bagi mereka yang saat ini dalam penderitaan. Dan juga dalam menjalani kehidupan kita mungkin saja dalam situasi yang serupa dan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat Rasul Yohanes menerima wahyu tersebut. Mungkin kita pada saat ini tidak mengalami kekejaman kekaisaran Romawi, tapi ada beberapa faktor yang mungkin membuat kita serasa putus asa. Seperti dikatakan di awal, ketika kita sedang sakit, kita putus asa kalau kita tidak sembuh, ataupun dalam kesukaran lain, misalnya dalam kita belum mendapatkan pekerjaan, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pada waktu yang tepat. Kita hanya menjalankan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan kita mengambil jalan apa yang dilarang atau tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sambil kita menunggu waktu yang tepat Tuhan memberikan kepada kita, kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Allah, agar Allah pun senantiasa mengingat kita dan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita pada waktu yang sangat tepat. Bagaimana Rasul Yohanes menceritakan tentang pengalaman dia pada saat menerima wahyu, sangat terkesan bagi saya pada saat membacakannya. Bagaimana malaikat Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan dengan membawa Rasul Yohanes ke tempat paling tinggi, yaitu di atas sebuah gunung, untuk melihat segala keajaiban keagungan daripada Yerusalem baru, di mana dalam penglihatan jemaat Allah dalam keadaan yang sangat mulia, sempurna dan penuh kemenangan. Dan juga surga yang digambarkan sangat baik tempatnya maupun keadaannya, mempunyai tembok-tembok yang tinggi yang cukup sebagai hiasan dan untuk keamanan, dan berlapis-lapis batu-batu permata, serta tembok yang tidak dapat ditembus. Betapa menjadi itu sangat mulia. Bentuk Yerusalem baru, segala sesuatu sama murni dan sempurnanya, dan ukuran temboknya sama semuanya. Dan di sini ada cukup ruangan untuk seluruh umat Allah. Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dasar-dasar atau batu pondasi yang digambarkan di sana, yaitu pondasi menurut jumlah mereka, yaitu 12, yang menuju kepada ke-12 rasul dan juga ke-12 suku-suku Israel. Banyak macam batu mulia dan berbagai macam jenis-jenis batu mulia yang digambarkan di sana. Dan juga digambarkan sorga bukan tempat yang tidak dapat dimasuki, tetapi sorga bisa dimasuki oleh siapa saja. Sorga dimasuki secara cuma-cuma bagi semua orang yang dikuduskan. Jumlah pintu gerbangnya 12 menurut jumlah suku-suku Israel.
Orang-orang Israel sejati diberikan jalan masuk yang mudah ke Yerusalem yang baru. Dan pada pintu gerbang tertulis suku Israel rohani. Kita sebagai murid-murid, kita yakin dan percaya kita adalah keturunan daripada ke-12 suku Israel. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kita menjadi murid sampai dengan ke ujung dunia. Para kudus di sorga berjalan di atas emas murni. Di sana bukan hanya sekedar istirahat, diam begitu saja, tetapi dalam keadaan bergerak penuh keceriaan, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Mereka berjalan dengan Kristus dengan baju lenan putih. Mereka bersekutu tidak hanya dengan Allah, tetapi juga dengan satu sama yang lain. Begitu indah digambarkan oleh Rasul Yohanes untuk menghibur para murid-murid atau orang-orang Kristen pada saat itu yang sangat menderita, agar iman mereka tidak goyah di dalam pengharapan mereka kepada Allah. Rasul Yohanes ingin mencoba menguatkan pengharapan mereka kepada Allah, bahwa di penghujung saat nanti mereka akan bersama-sama dengan orang-orang kudus untuk bersama-sama menikmati surga. Dan yang diizinkan adalah orang-orang yang sudah dimateraikan di bumi, yang dalam hidupnya sudah termateraikan oleh darah anak domba, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sana digambarkan bukan hanya bersekutu dengan Allah, tapi bersekutu satu sama yang lain. Betapa indah yang digambarkan oleh Rasul Yohanes pada saat itu. Dan di sana dikatakan, bukan bait Allah dari benda yang ada di sana, sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu sendiri adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan cahaya matahari dan bulan tidak pernah diperlukan di sana, sebab kemuliaan Allah menerangi dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi keterangan ilahi melebihi keterangan matahari yang ada pada saat ini. Mari kita membuang kegelapan yang ada pada kita, agar kita bisa disinari dan terangi oleh terang yang kudus daripada Tuhan, agar pengharapan kita tidak goyah, agar terang itu terus masuk ke dalam hati kita, dan pengharapan kita menjadi teguh kepada Allah. Di sana dikatakan bahwa jiwa-jiwa yang diselamatkan, semua orang banyak yang dimateraikan di bumi diselamatkan di surga. Martabat mereka juga diangkat. Mereka yang dikuduskan selalu menemukan pintu-pintu gerbang yang terbuka. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Apa yang unggul dan bernilai dunia akan kita nikmati di sana. Kemurnian sejati, yaitu tanpa campuran dari semua orang yang memiliki Yerusalem baru. Di sana tidak ada lagi ketidakmurnian. Di bumi sekarang mereka merasa sedih dengan kesejahteraan yang bercampur aduk, dengan segala masalah-masalah yang dihadapi. Tapi ketika mereka masuk ke dalam tempat kudus,
Mereka dibasuh dalam bejana pembasuhan yang berisi darah Kristus dan dipersembahkan kepada Bapa tanpa noda. Dan di sana orang-orang yang tidak murni tidak akan diakui di antara mereka. Di Yerusalem baru ada sebuah perhimpunan yang sepenuhnya murni, bebas dari segala sesuatu yang duniawi. Tidak ada orang yang melakukan kekejian yang diperbolehkan masuk ke dalam surga. Itulah yang digambarkan melalui wahyu Rasul Yohanes, bahwa setiap orang yang sudah dimatikan di bumi akan diselamatkan, akan dibasuh di dalam bejana yang ada darah anak domba, dimurnikan, dan di surga tidak ada lagi kemunafikan, tidak lagi ada kebejatan, tetapi di sana penuh dengan sukacita. Jadi, bagi kita yang mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, jika ada banyak hal yang membuat kita goyah dalam kehidupan ini, banyak persoalan-persoalan yang menerpa kehidupan kita, sehingga kita menjadi goyah dengan kondisi-kondisi yang menghimpun kehidupan kita. Jika itu membuat kita goyah, kita harus ingat bahwa ada pengharapan yang begitu besar dari Allah yang akan kita terima jika kita terus bertahan dan terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Yakinlah bahwa kita selalu ada harapan yang baru yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak sedang berjuang sendirian, tetapi bersama-sama dengan Allah. Kita tidak sedang meratap sendirian, tetapi Allah turut merasakan penderitaan yang kita alami. Rasa takut dan cemas kita miliki. Yakinlah Allah juga bersama-sama kita untuk mengatasi rasa takut yang kita miliki. Mari kita harus memiliki pengharapan yang kuat. Kita harus yakin kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang selalu memberikan pengharapan, yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab kita selalu memiliki pengharapan yang baru yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk kita menaikkan doa syafaat, untuk kita berdoa bersama-sama, berdoa bersama kita, dan juga rekan-rekan pelayanan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat yang kudus Bapa, dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami memohon ampunan Bapa. Dan Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dalam mengangsur-angsur pemulihan dalam penanganan COVID-19, dan juga dalam menghadapi isu-isu politik, dalam menghadapi pembangunan. Kami mohon Bapa, turut campur tangan Engkau Bapa dalam pemerintahan kami Bapa, agar yang terpilih ada perpanjangan tangan Bapa, agar kami
bangsa Indonesia merasakan damai sejahtera melalui pemimpin kami, Bapak. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin daerah, Bapak. Dan Bapak, kami berdoa untuk pemimpin daerah, khususnya di mana kami berada di daerah Purwakarta ini, Bapak. Kau berkati keberadaan kami di tempat ini, Bapak, agar kami bisa bekerja sama, bersinergi bersama-sama untuk membangun kedamaian yang ada di daerah sini, Bapak. Dan biarlah kami boleh menjadi terang bagi sesama kami dimanapun kami berada. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Pasundan, khususnya GKP Jemaat Sadang, yang kami mohon untuk berkati penata layanan gereja, pelayan-pelayan Panatua, Bapak Pendeta Andri selaku Gembala Jemaat, Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan Ibu untuk yang selalu mendampingi, Kau berikan kesehatan, kekuatan. Kau berkati keluarga beliau sehingga dalam mengembalakan kami, dalam membimbing kami selalu dengan penuh sukacita, dan kami selaku domba-domba yang digembalakan bisa terus berada pada jalan kebenaran, Bapak. Bapak, Kau berkati setiap komisi-komisi, program kerja yang telah dibentuk dan telah dibuat agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan Bapak, berkati rekan-rekan kami yang sakit, yang dalam pemulihan, Kau berkati obat mereka, Bapak, berjamah, Bapak, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan dengan cepat, Bapak. Dan rekan-rekan kami yang berulang tahun, Kau tambahkan usianya, Kau tambahkan kemantapan iman mereka, Bapak, untuk terus berpegang pada pengharapan yang Engkau berikan, Bapak. Dan juga Bapak, om-om kami yang sedang lanjut usia, Kau hibur mereka dalam masa tua mereka, sebab di dalam masa tua adalah masa emas untuk menuju garis akhir perjuangan kehidupan di dunia ini. Indah doa permohonan kami, Bapak, banyak yang kami ucapkan, Bapak, dan juga masih ada yang tidak terucapkan, Bapak. Tapi kami akan percaya mengetahui hati pribadi kami, Bapak. Terpujilah nama Bapak. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur, dan kami lengkapkan doa ini seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita hari lepas hari. Terima kasih. Shalom.